Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku Rani Kartika Library yang membahas tentang sesuatu bersifat hukum, tentang perkuliahan, tentang mahasiswa. Nah, buat kalian yang baru mampir di channelku ini, aku ucapkan terima kasih ya karena sudah mampir, dan jangan lupa kalau kalian belum klik tombol subscribe-nya, bantu aku dengan cara klik tombol subscribe tersebut, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat. Oke teman-teman, hari ini aku ingin ngebahas seputar hukum, terutama ingin berbagi informasi kepada kalian apa aja sih syarat ketika kalian ingin mendirikan sebuah perusahaan berbentuk PT. Nah, PT atau perseroan terbatas ini, kalian jangan bayangkan ketika mau bangun atau mendirikan PT tersebut harus punya gedung yang wah gitu ya, gedung pencakar langit yang tinggi, terus punya banyak karyawan. Jangan muluk-muluk berpikir bahwa untuk membangun PT harus punya itu gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu syarat paling dasar ketika seorang ingin mendirikan PT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku itu apa sih? Nah, tolong disimak ya teman-teman. Yang pertama, kita harus tahu dulu dasar hukum pendirian PT itu adalah pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Nah, syarat untuk kita mendirikan PT, yang pertama setidaknya para pendirinya itu minimal 2 orang yang nanti akan bertindak sebagai pengurus dari PT tersebut. Lalu kemudian dari minimal 2 pengurus itu dia harus memiliki posisi sebagai organ PT, apakah itu sebagai direktur atau sebagai komisaris. Karena dalam PT setidaknya harus ada itu, selain nanti ada organ PT tambahan yaitu RUPS. Kemudian setelah ada para pihaknya yang harus diketahui lagi untuk syarat awal pendirian PT, kita harus mengetahui jenis usaha untuk PT ini bergerak di bidang apa. Nanti di aturan kalau nggak salah KLBI ada apa dah? Untuk tahu jenis usaha itu? KLBI. Nah, kalian bisa, aku tanya adikku nih yang kebetulan kerja di kantor notaris. Jadi, jenis bidang usaha itu nanti bisa lacak di KLBI. Entah bidang usahanya itu adalah di bidang pertambangan atau usaha restoran gitu ya, atau apapun. Nah, itu bisa dilacak di situ. Terus kemudian jangan lupa harus punya NPWP. Saat ini segala sesuatu itu harus punya NPWP. Kalau belum punya nanti uruslah pendaftaran NPWP-nya di kantor pajak Pratama. Oke. Satu lagi, nama PT. Nama PT itu haruslah minimal terdiri dari 3 kata berbahasa Indonesia. Nah, misalnya PT Multi Bintang Abadi misalnya, terus PT Indo Pratama Sukses. Jadi jangan sampai nama PT yang kalian punya itu sama dengan nama PT yang sudah lebih dulu terdaftar gitu ya. Nah, gimana dong taunya kalau kita punya nama PT itu nanti ternyata udah ada yang punya gitu ya nama PT-nya. Nah, nanti dilakukanlah terlebih dahulu pemesanan nama untuk mengetahui apakah nama PT yang kita punya itu sudah lebih dulu dipakai oleh orang lain, pihak lain gitu ya, untuk mendirikan sebuah perusahaan, kalian perlu melakukan pemesanan nama terlebih dahulu. Kalau kalian nggak bisa, ya udah nanti dibantu sama notaris, karena pasti di sini membutuhkan peran dari notaris. Peran dari notaris apa? Ya nanti membuatkan akta anggaran dasar untuk perusahaan kalian, lalu kemudian melakukan pemesanan nama, sampai nanti kalau pemesanan nama yang kalian inginkan itu lolos gitu ya, artinya tidak ada perusahaan lain yang memiliki nama PT serupa dengan yang kalian miliki di situs AHU Kemenkumham tersebut, maka nanti keluarlah SK dari Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan PT kalian sebagai badan hukum.
Tentu saja nanti disertai dengan adanya pembuatan akta anggaran dasar ya teman-teman. Itu nanti bisa minta bantuan pengurusan di notaris tempat kalian berada. Nah, selain itu ada syarat-syarat yang menyusul untuk diserahkan. Gak cukup datang ke kantor notaris cuman bawa KTP, NPWP, terus kalian cuman cerita kalian mau bangun PT dengan nama PT ABC kah, PT apakah gitu ya. Itu gak cukup. Kalian harus bawalah nanti syarat-syarat tambahan yang diperlukan seperti stempel, cap perusahaannya gitu ya. Terus nomor HP dan alamat email para pendiri PT, berapa jumlah karyawannya, lalu kemudian di mana lokasi usahanya itu, lokasi PT-nya itu berjalan, bergerak gitu ya. Foto pengurusnya, dalam hal ini direktur, 3x4, sebanyak 4 lembar berwarna. Denah lokasi itu juga penting. Dan yang paling juga tidak ketinggalan itu juga harus ada modal dasar. Modal dasar untuk mendirikan sebuah PT adalah minimal 50 juta rupiah. Nah, kemudian selain modal dasar ada nanti komposisi dari masing-masing pihak yang mendirikan PT itu menyerahkan modal disetor namanya itu berapa bagian masing-masing. Nanti terkait dengan masalah saham. Oke. Nah, nanti itu dibawa semuanya, nggak usah bingung-bingung gitu ya. Nanti itu dibawa dan diurus oleh notaris. Kerja notaris tuh nanti melanjutkan semuanya untuk membuat, sekali lagi, untuk membuat akta pendirian perusahaan, anggaran dasar gitu ya. Kemudian notaris yang melakukan pemesanan nama PT tersebut. Biayanya ada nggak pemesanan nama? Ada teman-teman. Pemesanan nama, satu kali pesan nama itu 100.000. Kalau lolos. Kalau misalnya pesan nama, tadi misalnya PT Multimineral Abadi misalnya gitu, ternyata kita udah bayar nih 100 kan, udah transfer ke bank. Kemudian ternyata dinyatakan tidak lolos karena namanya sudah terlebih dahulu dipakai oleh pihak lain gitu ya. Nah, itu kalian ulang lagi dan cari alternatif pilihan nama untuk perusahaan kalian, lakukan pemesanan nama lagi, bayar lagi sampai itu nanti dinyatakan lolos gitu teman-teman. Terus perizinan juga nanti diurus, NPWP perusahaan nanti juga dibuat gitu. Kalau kalian belum buat, nanti notaris yang akan membantu pengurusan untuk pembuatan NPWP perusahaan. Nggak lama kok biasanya untuk pengurusan pendirian PT ini. Paling lama berapa dah cuman dah kalau ngurus? Cuman dalam hitungan minggu tuh, 1 minggu atau 2 minggu udah selesai sampai keluar SK Kemenkumhamnya, SK pengesahan dari Kemenkumham. Gitu. Aku sambil nanya adikku karena dia kebetulan kerja di kantor notaris, udah biasa untuk ngurus-ngurus hal yang seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan.